Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama. Untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5, Pendidikan Pancasila. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang persatuan dan kesatuan di lingkup wilayah kabupaten. Nah, tepatnya kita akan membahas latihan ulangan bab 4 ya. Untuk latihan ulangan bab seperti biasa ada 3 bagian, yaitu A, B, dan juga C. Nah, untuk kali ini akan kita bahas terlebih dahulu untuk yang bagian A ya. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Kita mulai dari soal yang pertama. Pernyataan yang benar tentang lingkup kota adalah yang A, dipimpin oleh bupati. Nah, kalau bupati itu berarti kabupaten ya. Memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Nah, kalau kota itu biasanya lebih padat ya dibandingkan kabupaten. Maka jawabannya yang B. Coba kita lihat yang C. Masyarakatnya banyak bekerja di bidang agraris. Di sini juga kabupaten ya. Kalau di kota itu kebanyakan jasa ya, perkantoran ya. Kalau agraris pertanian itu di kabupaten ya. Memiliki wilayah yang lebih luas daripada kabupaten. Nah, kurang tepat. Biasanya kalau kota itu justru dia dibandingkan kabupaten itu luas kabupaten ya dibandingkan kota ya. Sekarang nomor 2. Teman di sekitar tempat tinggal maaf ini bukan teman ya. Oh iya benar. Teman di sekitar tempat tinggal dapat berbeda suku dengan kita ya. Sikap yang benar dalam menghadapi perbedaan tersebut adalah, nah ini maksudnya teman-teman di sekitar tempat tinggal kita itu mungkin ada yang berbeda suku. Kalau misalnya berbeda suku, sikap kita seperti apa? Apakah A merendahkan teman dari suku bangsa lain? Nah, tidak boleh ya. Kita harus tetap menghargai ya. Kemudian mencari kekurangan teman dari suku bangsa lain ini juga kurang tepat ya. Seharusnya kita tidak boleh mencari kekurangan orang lain ya. Kemudian hanya bermain dengan teman dari suku bangsa yang sama ini juga tidak boleh. Kita harus bermain tanpa memandang suku bangsa. Dan yang D, menghormati teman walaupun berasal dari suku bangsa yang berbeda ini. Yang paling tepat adalah yang D. Lanjut kita ke soal nomor 3. Cara menghargai teman yang berbeda warna kulit dengan kita adalah, cara menghargainya seperti apa ya? Apakah mengganggu teman? Lah, mengganggu teman itu jelas tidak menghargai ya, atau kurang menghargai. B, memuji warna kulit yang unik. Lah, ini boleh ya kita puji. Bukan kita olok-olok atau kita jelekan, tapi kita puji ya. Kemudian yang C, merendahkan. Nah, jelas tidak boleh, menjauhi juga tidak boleh. Maka yang paling tepat adalah yang B tadi ya, yaitu memuji warna kulit yang unik. Nomor 4, saya perbesar lagi ya. Contoh sikap toleran terhadap keragaman di daerah tempat tinggal kita adalah toleran. Nah ini. A, memberi makanan kepada tetangga yang berbeda agama saat kita merayakan hari raya. Ini ya, ini contoh sikap toleran ya, karena kita berbagi kebahagiaan ya, memberi makanan. Kemudian yang B, melarang umat beragama lain memarkir. Nah, melarang jelas tidak boleh, ini berarti tidak toleransi. Yang C, memberi sumbangan kepada korban banjir tanpa mempermasalahkan agamanya. Ini sebenarnya juga sikap toleran ya, tanpa mempermasalahkan agama. Ini A sama C ini tepat ya, tapi kalau diminta pilih salah satu ya boleh A, boleh C ya. Kemudian yang D, menerobos jalan kabupaten yang ditutup untuk perayaan ibadah agama lain. Ini jelas tidak toleran ya, karena dipakai ibadah harusnya kita hormati, malah bukan kita terobos. Lanjut ke soal nomor 5. Tim olahraga kecamatanmu kalah melawan tim kecamatan lain saat mengikuti Popda. Anggota tim lawan mengajak kita untuk bersalaman. Sikap kita sebaiknya, nah kita kalah ya. Tetapi kita harus tetap sportif ya. Kalau kita kalah ya kita akui kekalahan kita ya. Mungkin tim kita kurang latihan atau kurang kompak, tapi tetap kita harus sportif ya. Nah, gimana kalau tim lawan mengajak kita salaman? Apakah A, menolak untuk bersalaman dengan tim lawan? Berarti ini tidak sportif, berarti kita tidak mengakui kekalahan kita ya. B, segera pergi meninggalkan tempat pertandingan. Nah, ini juga tidak sportif ya. Kemudian C, pura-pura tidak melihat ajakan bersalaman dari tim lawan. Ini juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang D,
bersalaman sambil mengucapkan selamat kepada tim lawan. Nah ini ya, ini adalah contoh sikap yang sportif ya, memberikan selamat kepada yang menang walaupun kita kalah. Nah, kita nanti bisa berusaha atau dicoba lagi di pertemuan yang akan datang atau di popda-popda berikutnya. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 6 di halaman 120, adik-adik sekalian ya. Ibu menerima pesan singkat dari grup warga. Isinya memberitahukan bahwa terjadi banjir di kecamatan lain. Warga diminta memberikan sumbangan untuk para korban banjir. Tindakan kita sebaiknya, apakah A. merasa sedih karena takut rumah kita ikut terkena banjir? Nah, ini boleh ikut sedih tapi kurang tepat ya. B. menyumbangkan sebagian uang jajan untuk korban banjir. Lah ini ya, ini kita membantu ya, dengan kita merelakan apa yang kita punya kita sisihkan. Nah, ini lebih tepat ya. Kemudian yang C, meminta uang tambahan kepada ibu. Lah ini juga kurang tepatnya karena kita tetap minta ke ibu walaupun kita punya, harusnya kita sisihkan. Itu menunjukkan kepedulian kita. Yang D, melarang ibu menyumbang. Lah ini jelas kurang tepat. Maka yang paling tepat adalah yang B, adik-adik sekalian ya. Menyumbangkan sebagian uang jajan untuk korban banjir. Nomor berikutnya, nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini di rumah sakit umum daerah atau RSUD ya. Ini ada terjadi antrian, ya, ini perawat ya. Terima kasih sudah mengantri. Nah, manfaat sikap seperti pada gambar adalah berarti kalau kita ngantri, tentunya manfaatnya apa? Menunggu giliran dapat dilakukan dengan nyaman ya, dengan kita antri, maka dalam menunggu giliran itu kita lebih nyaman dibandingkan kalau tidak ada antrian, tentunya berebut. Nah, itu malah jadi runyam ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Umat beragama lain sedang merayakan hari raya di rumah ibadahnya di samping alun-alun kota. Tempat parkir alun-alun kota menjadi penuh. Kita ingin berwisata ke alun-alun. Ayah kesulitan untuk mendapatkan tempat parkir kendaraan. Tindakan ayah sebaiknya, nah ini karena dipakai ibadah dan tempat parkirnya penuh, nah sebaiknya apa? Nah, kita bisa yang A, yang mencari tempat wisata lain yang lebih sepi. Itu yang paling tepat ya. Kalau yang B, meninggalkan kendaraan di sembarang tempat, ini jelas salah. Memaksa petugas untuk mengizinkan parkir di depan rumah ibadah juga salah ya, nanti akan mengganggu. Memarkir kendaraan di dalam alun-alun walaupun terdapat larangan, jelas ini salah karena dilarang parkir malah diparkirkan ya. Maka yang paling tepat adalah yang A, yang mencari tempat wisata lain yang lebih sepi. Nomor 9, hasil pilkada itu pemilihan kepala daerah ya, memenangkan calon bupati yang bukan pilihan kita. Teman merasa senang karena calon bupati kesukaannya menang. Sikap kita kepada teman sebaiknya, nah gimana ini? Ya, yang paling tepat adalah D ya, mendoakan agar bupati terpilih dapat bekerja dengan baik. Kita lanjut ke soal terakhir ya, untuk bagian A ya, pilihan ganda. Nah ini, perhatikan gambar berikut. Nah ini ceritanya kita lagi bermain ya di taman. Ini ada ibu, ini kakak, ini adik. Nah ini ada orang lain ya, wah sepatunya kotor. Nah ini kakinya, sepatunya adik ternyata kotor. Nah, tindakan yang sebaiknya kita lakukan jika melihat sikap adik adalah, nah ini kita ya, ini kakaknya. Tindakan yang kakaknya lakukan kalau melihat seperti itu, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu meminta adik turun dari kursi ya. Nomor 10 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke bagian B, adik-adik sekalian ya. Di sini sekalian udah saya tuliskan jawabannya ya. Nomor 1, semboyan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah jawabannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Perbedaan itu diantara perbedaan suku, agama, budaya, tetapi tetap dalam satu kesatuan yaitu Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Nomor 2, kabupaten biasanya memiliki besar wilayah yang lebih luas ya. Kabupaten itu biasanya lebih luas dari wilayah kota ya. Kabupaten dibandingkan kota, kabupaten itu lebih luas dibandingkan wilayah kota. Nomor 3, bupati dan wali kota dipilih melalui pilkada atau kepanjangannya adalah pemilihan kepala daerah atau pemilu kepala daerah ya. Pilkada itu ya, pilkada ya. Nomor 4, menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia, pemerintah kabupaten dan beberapa perusahaan swasta mengadakan bazar ekonomi.
Kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam bidang, ya jawabannya adalah ekonomi. Nah, yang dapat ya ini perusahaan mengadakan bazar murah ya ini tadi. Berarti dalam bidang ekonomi ya jawabannya untuk nomor 4. Lanjut nomor 5, dana pembangunan fasilitas umum yang dibangun pemerintah daerah berasal dari pajak daerah, yaitu pembangunan misalnya jalan-jalan di daerah ya. Apa misalnya itu menggunakan pajak daerah. Itu adik-adik sekalian ya untuk latihan ulangan bab 4 bagian A dan B. Untuk bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.